innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negara kita dan juga negara-negara yang lain. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita mohon pada Allah semoga wabah ini akan dapat segera berakhir. Shalawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar membaca surat Al-Falaq dengan baik dan juga sudah mengetahui apa itu arti Al-Falaq. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam ayat Al-Quran surah Al-Falaq ayat 1 dijelaskan bahwa katakanlah aku berlindung kepada Allah dari yang menguasai waktu subuh. Artinya anak-anakku sekalian, dalam ayat ini bahwa kita sebagai makhluk yang sangat lemah baik fisik maupun mental, maka sudah sepantasnya kita memerlukan pertolongan dan perlindungan. Nah, dalam ayat surat Al-Falaq yang termasuk dalam surah yang ke-113 di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita, pada ayat itu dikatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakan bahwa aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Pada ayat ini isi kandungan yang terdapat di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Lalu timbul suatu pertanyaan, mengapa waktu subuh? Karena waktu subuh itu adalah waktu permulaan bagi manusia untuk mencari keberkahan atau bahkan sebaliknya. Anak-anakku sekalian, semua itu adalah berawal dari niat kita. Niat pertama kali ketika kita akan mencari rezeki, apakah niatnya hanya karena Allah ataupun hanya karena ada sesuatu yang lain. Maka kalau kita niatnya hanya kepada Allah, maka insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Sama seperti kita belajar, mulai dari rumah kita membaca, niat bahwa aku belajar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita dapat akan menjadikan berkah. Dan anak-anakku sekalian, pada ayat kedua Allah katakan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, anak-anakku sekalian, makhluk ciptaan Allah ini banyak. Ya. Kejahatan-kejahatan makhluk itu, kejahatan-kejahatan itu akan datang dari makhluk ciptaan Allah. Ya, seperti iblis, manusia, ya. Dan gelapnya malam, pada saat malam tiba, maka kejahatan akan banyak terjadi pada saat malam-malam gelap gulita tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasiqin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa kita harus berlindung pada Allah dari gelapnya malam? Karena pada saat malam sudah tiba, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang akan datang menimpa kita. Ya.
baik itu dari manusia maupun dari makhluk Allah yang tidak nampak oleh mata, yang akan selalu menggoda kita untuk selalu tidak berbuat baik, menghalang-halangi kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Pada ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari perempuan-perempuan penyihir yang pada buhul-buhulnya atau talinya. Nah, kita juga harus berlindung pada Allah, anak-anakku sekalian, dari tukang-tukang sihir. Sihir itu ada, anak-anakku sekalian. Sihir itu dilakukan oleh orang-orang yang jahat, yang ingin mencelakakan seseorang karena mereka merasa tidak senang kepada orang yang lain. Jadi oleh karena itu, maka kita juga harus berlindung kepada Allah dari penyihir-penyihir ini. Penyihir ini, anak-anakku sekalian, merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka melakukan hal tersebut dengan memohon bantuan kepada selain Allah. Mereka memohon perlindungan ataupun bantuan daripada iblis dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh pada ayat ini meminta pertolongan kepada makhluk, kepada iblis, kepada keramat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan perbuatan syirik yang sangat dibenci dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang belum ketika sampai ajalnya belum juga memohon ampunan pada Allah, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus tahu perbedaan antara syirik dan musyrik. Syirik itu, anak-anakku sekalian, adalah perbuatan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan musyrik itu, anak-anakku sekalian, adalah orang yang melakukan perbuatan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang keempat, pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, dari kejahatan manusia tadi sudah tukang sihir, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan ini ada kadang-kadang orang yang dengki sama kita. Dengki itu artinya tidak senang melihat orang lain mendapatkan suatu kebaikan ataupun suatu keberkahan yang didapat oleh orang lain. Apabila dia melihat orang lain senang, maka dia akan selalu dengki dan selalu berkata, pasti dia itu melakukan sesuatu hal yang dilarang katanya. Nah itu anak-anakku sekalian. Jadi harus kita perhatikan dan kita harus berlindung pada Allah dari perbuatan dengki ini. Dengki ini dilarang oleh Allah. Dengki itu adalah penyakit hati yang harus kita hilangkan. Apabila masih ada penyakit dengki di dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang telah melakukan perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengki itu, anak-anakku sekalian, juga akan mengakibatkan diri kita akan dijauhi orang-orang atau bahkan kita tidak pun mempunyai teman. Karena orang tidak mau berteman dengan orang yang mempunyai sifat dengki, anak-anakku sekalian. Dengki atau iri hati itu, anak-anak sekalian, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi anak-anakku sekalian, ada dengki atau iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apabila kita melihat orang mendapatkan suatu kenikmatan, maka kita boleh iri. Iri tapi dalam hal apa? Hal kebaikan. Iri kita. Kenapa?
berbuat begini, berbuat baik, kok kenapa saya tidak? Mengapa saya tidak melakukan perbuatan seperti itu? Maka kita boleh iri. Kenapa? Dengan tujuan memberikan semangat kepada kita untuk juga dapat melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, pada ayat keempat, pada ayat kelima itulah dikatakan wa min syarri hasidin iza hasad. Artinya dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita ingin tidur, maka Rasul menganjurkan kepada kita untuk membaca daripada surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas. Setelah surat ataupun ayat kursi dibaca kita sebelum tidur, dan mudah-mudahan kita ketika sudah membacanya maka tidak akan kita tergoda ataupun terhindar dari perbuatan-perbuatan tukang sihir dan lain sebagainya ataupun kejahatan-kejahatan dari manusia. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita cukup menonton video yang Pak berikan, dan tolong disimak dan diperhatikan agar nantinya ketika kita melakukan pelajaran evaluasi maka kita akan dapat bisa menjawab dengan baik. Dan silakan apabila ada yang mau diringkas dalam video ini, Pak Guru persilakan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Guru akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.